Selamat sore anak-anak sekolah minggu dimanapun anak-anak berada ya. Tante mengucapkan selamat beribadah dalam cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Kita nyanyi sebuah lagu Selamat Sore Bapa. Sungguh-sungguh, lalu kita bersiap untuk berdoa. Bangkit berdiri semua, sikap untuk beribadah, sikap menyanyi memuji Tuhan, sikap untuk berdoa. Berdoa. Anak-anak berdoa dalam hati, tante yang akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan untuk kami, anak-anak sekolah minggu, dimanapun kami berada untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam ibadah online ini, Engkau juga sanggup untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau urapi kami semua, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Engkau tolong kami mempunyai hati yang baik, hati yang mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau berjuang untuk bisa beribadah kepada Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mau mengusirkan segala kuasa setan, roh malas, roh main-main, sakit penyakit, yang mau mengganggu kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Kami usirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala iblis, roh setan pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami semua pelayan-Mu dalam ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Urapilah kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh, kami mau memuliakan nama Tuhan. Kami akhiri doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak tetap bangkit berdiri ya. Tante mau mengajak anak-anak untuk memuji Tuhan dengan memakai gerakan ya. Kita nyanyikan lagu Di Dalam Dunia. Langsung pakai gerakan ya. Tante tanya sekarang, anak-anak pilih yang mana? Yang lebar atau yang sempit?
Pilihlah yang sempit. Jalan sempit itu maksudnya sengsara ya buat daging. Anak-anak jam 4 sore, waktunya main, waktunya nonton TV. Anak-anak beribadah terlebih dahulu kepada Tuhan. Itu jalan sempit. Tapi Tuhan janjikan ada apa? Hidup berglori. Maksudnya apa? Hidup kekal sampai kerajaan surga. Sebaliknya, yang jalannya lebar, seneng-seneng, berbuat dosa, nanti masuknya kemana? Ke neraka. Pilih yang sempit ya, yang rajin ya beribadah ya. Kita nyanyikan lagu berikutnya, Aku Berjanji. Sambil tepuk tangan, yang semangat ya. Setiap hari aku nakal, sukanya mengganggu teman, tapi kini ku sadar, ya Tuhan, Tuhan Yesus telah berfirman, lewat firman yang tajam, untuk segera kita bertobat, mengaku dosa pada Tuhan dan sesama. Aku berjanji untuk tidak nakal lagi. Aku berjanji untuk tidak berbuat dosa. Aku berjanji untuk rajin ke gereja, mendengar firman dan melakukannya. Janji anak-anak? Janji ya, seperti lagunya tadi. Janji apa? Rajin ke gereja, gak nakal, bertobat ya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Anak-anak jangan bosan-bosan ya untuk mendengarkan pengumuman ibadah sekolah minggu onsite atau di gereja. Untuk yang di Surabaya jam 9.15, di Medan sama 9.15, Malang jam 10, dan di Jakarta jam 16 atau jam 4 sore setiap minggunya. Setiap kali anak-anak beribadah, anak-anak berpakaian yang rapi, yang selayaknya untuk beribadah ya, yang rapi. Jangan lupa disiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Lalu jika anak-anak tidak bisa ibadah di gereja secara langsung, anak-anak bisa ikut ibadah di YouTube gereja, dan ringkasan firman Tuhan, link YouTube, tugas atau kegiatan sekolah minggu bisa dilihat di Google Classroom dengan kode KZYIYNP. Nanti untuk hari ini Tante juga kasih tugas, nanti anak-anak lihat ya di Google Classroom ya. Kemudian ini pengumuman yang penting, setiap kali anak-anak ikut orang tua untuk beribadah di gereja, hari Minggu atau hari-hari yang lain secara langsung di gereja, anak-anak tidak boleh mengganggu, tidak boleh ramai, tidak boleh jalan-jalan atau lari-lari. Apa yang boleh dilakukan? Kok tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, jangan ini, jangan itu. Tapi ada yang harus dilakukan, yaitu duduk manis dan ikut mendengarkan firman Tuhan. Bisa? Oh ya, pinter, bisa ya. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita lanjut menyanyikan lagu Roh Kudus yang Manis. Tante undang anak-anak semua bangkit berdiri. Sikap berdoa ya. Nyanyi yang baik ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak lipat tangan, tutup matanya. Kita akan berdoa ya. Sikap doa yang sungguh-sungguh. Tutup mata, lipat tangan. Anak-anak berdoa dalam hati, Tante akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah tolong kami
memuji memuliakan nama Tuhan. Engkau tolong kami, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan hati yang lembut, hati yang sungguh-sungguh, kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik, tidak terganggu oleh apapun. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kau tolong Tuhan, kami tidak mampu, kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus sanggup untuk memberikan hati yang baik kepada kami, supaya benih firman Tuhan bisa masuk, tumbuh, berbuah-buah lebat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Kami mengusirkan segala kuasa setan iblis yang masih mau mengganggu kami dengan roh tidak sungguh-sungguh, roh main-main. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi darah Yesus yang berkuasa. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak silakan duduk yang baik, tempati tempat duduknya dengan baik, tidak terganggu oleh apapun. Siapkan Alkitab atau buku catatan untuk yang bisa menulis, membaca. Anak-anak, tidak ada lagi yang minum susu atau ada cemilan dan lain sebagainya. Semuanya sudah siap duduk manis, tertib untuk mendengarkan firman Tuhan. Tante tunggu semuanya tertib. Sudah ya? Siap untuk mendengarkan firman. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini, Tante akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Musa menghadap Firaun 10 tulah atas Mesir, dari Keluaran 5 ayat 12. Nah, sebelum Tante lanjutkan, Tante mau bercerita terlebih dahulu untuk mengawalinya. Anak-anak, pada saat itu bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Rajanya Mesir saat itu namanya adalah Firaun. Nah, Raja Firaun ini menyuruh orang-orang Mesir untuk bekerja. Tapi bekerjanya itu tanpa dibayar ya anak-anak. Kalau sekarang kan kalau bekerja kan bekerja berapa, 1 bulan dapat gaji. Nah itu enggak anak-anak. Bangsa Israel waktu itu bekerja namanya kerja paksa. Jadi disuruh kerja tapi enggak dibayar 1 rupiah pun, 1 peser pun uangnya. Enggak ada sama sekali. Kalau mereka beristirahat sejenak gitu ya, langsung mandor-mandornya itu langsung bawa cemeti gitu, dipecut gitu. Ayo kerja, jangan malas. Tapi nggak dibayar, jadi sudah badannya capek, luka-luka, kena cemetinya itu, tapi mereka nggak dapat bayaran. Nah itulah keadaan orang Israel pada saat itu. Nah karena perbudakan seperti itu, akhirnya Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk mendatangi Firaun ya. Musa dan Harun diutus oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 5 ayat 1, nanti anak-anak bisa baca lengkap ya, Keluaran 5 sampai pasal yang 12. Tante ambil ayatnya sesuai urutannya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Nah anak-anak, jadi Firaun rajanya sudah dengar firman Tuhan. Tuhan katakan, biarkan umatku pergi untuk beribadah. Tapi dia nggak mau ya anak-anak ya. Jadi akhirnya dia berkata kepada Musa dan Harun, dia berkata begini, kalian ini pemalas, menganggur ya, sampai ingat mau beribadah. Mulai sekarang pekerjaan kalian akan diperberat. Pekerjaannya orang Israel waktu itu apa anak-anak? Anak-anak tahu? Nanti dibaca ya dengan lengkap ya dari Keluaran 1 dan seterusnya. Pekerjaannya orang Israel waktu itu adalah membuat batu bata. Batu bata itu sebagai bahan untuk membangun kota perbekalan. Firaun membangun 2 kota perbekalan. Orang Israel yang disuruh bikin batu batanya supaya kotanya itu jadi, dan tentu saja tidak dibayar. Itu yang dilakukan oleh Firaun.
kepada orang Israel. Nah, karena Musa dan Harun tadi menghadap Firaun minta supaya mereka orang Israel bisa pergi ke padang gurun, Firaun berkata, "Pemalas kalian, menganggur ya sampai ingat mau beribadah. Mulai sekarang pekerjaan kalian harus diperberat." Gimana cara memperberatnya anak-anak? Bahan untuk membuat batu bata itu jerami. Sebelumnya, sebelum Musa dan Harun datang ke Firaun untuk minta orang Israel pergi ke padang gurun, jeraminya selalu disediakan. Bangsa Israel tinggal bekerja untuk membuat batu batanya. Jadi sudah ada bahannya, tinggal bikin aja batu batanya. Tapi setelah Musa dan Harun mendatangi Firaun minta orang Israel mau ke padang gurun, Firaun berkata, "Tugas kalian akan diperberat. Jeraminya kalian cari sendiri, tapi jumlah batu bata yang harus dibuat tetap sama." Apa artinya anak-anak? Artinya adalah pekerjaan mereka akan bertambah berat. Harus cari jerami dulu, cari jerami, setelah jeraminya dapat, baru bikin batu batanya. Jadi pekerjaan mereka bertambah berat. Tujuannya Firaun supaya mereka nggak ingat lagi untuk beribadah ke padang gurun. Nah, itu yang terjadi. Tapi Tuhan berkata dalam Keluaran 6 ayat 5. Tuhan berkata, "Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat." Nah, ini janji Tuhan kepada orang Israel. Kamu akan bebas. Tanganku akan teracung untuk membebaskan kamu. Tanganku teracung untuk memberikan hukuman yang berat kepada siapa? Maksudnya Tuhan kepada orang Mesir. Dan benar ya anak-anak, Tuhan menepati janjinya. Dia menyuruh Musa dan Harun berkata kepada Firaun, "Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil. Dan air itu akan berubah menjadi darah." Dan benar ya anak-anak, itu terjadi. Semua air di Mesir, ya di sungai Nil, ya di selokan, ya di kolam air yang ada di wadah batu, wadah kayu, semuanya berubah menjadi darah. Anak-anak lihat ke gambarnya. Di tongkatnya Musa itu yang dipukulkan ke sungai Nil itu airnya berubah jadi apa warnanya? Merah. Kalau air kan warnanya bening ya, tapi darah warnanya merah. Tuhan mengadakan mujizat itu. Karena tulah ini, orang Israel itu susah ya anak-anak ya, nggak bisa minum, nggak bisa mandi, cuci muka nggak bisa. Masa mau cuci muka pakai darah? Nggak bisa. Akhirnya mereka tuh susah ya, mereka susah. Tetapi Firaun tetap keras hati, tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Maka Tuhan mengadakan tulah yang berikutnya, yaitu tulah yang kedua. Tulah yang kedua. Anak-anak bisa baca di Keluaran 8 ayat 6. "Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir. Maka bermunculanlah kata-kata lalu menutupi tanah Mesir." Kata itu kerjanya apa anak-anak? Apa? Lompat ya. Jadi lompat kemana-mana ya. Masuk ke istananya Firaun, masuk ke rumah-rumah, terus menghinggapi punggung, kepala, di mana-mana kata itu berkeliaran lompat-lompat gitu. Nah, susah ya anak-anak juga ya waktu itu keadaannya. Akhirnya Firaun memanggil Musa dan Harun, meminta mereka berdoa pada Tuhan untuk mengusir kata-kata itu. Dia janji akan membiarkan orang Israel pergi beribadah. Lalu Musa berseru pada Tuhan dan Tuhan mematikan kata-kata itu. Tapi setelah kata-kata pergi, suasana jadi lega ya. Firaunnya keras hati, dia ingkar janji. Tidak mau dengar firman Tuhan lagi, dia nggak membiarkan orang Israel pergi. Maka Tuhan mengadakan tulah yang ketiga. Harun disuruh mengulurkan tangan dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah, sehingga muncul tulah yang ketiga, yaitu segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Ya gimana? Banyak nyamuknya ya anak-anak ya.
kalau digigit nyamuk gimana badannya? Gatal-gatal, bentol-bentol, apalagi kulitnya anak-anak ya merahnya itu gak hilang-hilang ya, gatal terus. Tapi itulah tulah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Hati Firaun itu tetap keras, maka Tuhan mengadakan tulah yang keempat. Apa itu tulah yang keempat? Tulah yang keempat adalah lalat pikat. Tuhan mengadakan tulah lalat pikat, yaitu lalat pikat. Kalau lalat gimana bunyinya? Ngung gitu ya anak-anak ya. Lalat pikatnya datang, tapi Firaun tetap tidak membiarkan orang Israel pergi setelah tidak ada pikat lagi. Dia manggil Musa dan Harun, udah boleh pergi beribadah, tapi jauhkan ya pikat-pikatnya ini. Tapi setelah Musa berdoa kepada Tuhan tidak ada pikat lagi, Firaun itu tetap keras hati, seperti firman Tuhan tadi, tetap keras supaya Tuhan itu mengadakan lebih banyak mujizat lagi. Dan Tuhan akhirnya mengadakan mujizat yang kelima. Mujizat yang kelima yaitu Tuhan mendatangkan penyakit sampar pada ternak. Sehingga anak-anak baca ayatnya, segala ternak orang Mesir mati. Tapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tapi Firaun tetap keras hati. Maka Tuhan menyuruh Musa mengambil jelaga dari dapur peleburan serangku penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Inilah tulah yang keenam. Jelaga yang dihamburkan itu berubah menjadi, anak-anak lihat di gambarnya itu ya, berubah menjadi apa? Barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan pada binatang di seluruh tanah Mesir. Ini penyakit di kulit ya anak-anak. Jadi gelembung bisa pecah gitu, itu sakit ya anak-anak ya, merah gitu akhirnya pecah. Itulah tulah yang keenam. Tapi Tuhan tetap mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Dan dia menyuruh Musa berkata kepada Firaun bahwa akan ada hujan es. Manusia dan hewan di padang akan mati kecuali mereka pulang berkumpul ke rumah. Tuhan menyuruh Musa mengeluarkan tangan ke langit, dan sungguh ya anak-anak, hujan es itu turun. Maksudnya hujan es itu apa? Jadi kalau hujan itu kan yang turun air, anak-anak jadi basah gitu ya kalau kena hujan. Tapi ini hujannya itu es. Jadi yang turun itu bongkahan-bongkahan es, dan itu bukan es batu yang ada di kulkas, itu bukan ya. Bongkahannya besar-besar, klotak-klotak gitu ya. Beserta api yang berkilat-kilat di tengah hujan es itu. Orang-orang yang tidak pulang ke rumahnya yang ada di padang, akhirnya mereka apa? Mati kena hujan, ketimpa gitu. Esnya batuk besar, keras, ketimpa, dan gak cuma satu ya, tapi banyak ya hujan ya. Akhirnya mereka mati. Tapi hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun untuk berdoa supaya hujan es berhenti. Dia janji lagi, doa ya ke Tuhanmu supaya hujan es berhenti. Nanti akan kubiarkan orang Israel pergi. Musa pun mengembangkan tangan kepada Tuhan, dan akhirnya hujan es itu berhenti. Nah, setelah hujan es itu berhenti, anak-anak, Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk menemui Firaun lagi, untuk ngomong lagi, biarkan orang Israel itu pergi untuk beribadah. Terus akhirnya Firaun tanya kepada Musa, siapa yang akan pergi? Musa jawab, kami semua akan pergi dengan anak-anak kami, dengan kambing domba, lembu sapi kami mau beribadah kepada Tuhan. Tapi Firaun bilang begini anak-anak, gak boleh kalau semua, cuman laki-laki saja yang boleh pergi. Kamu boleh pergi, tapi cuman laki-laki.
yang boleh pergi untuk beribadah ke padang gurun. Itu artinya apa? Firaun masih tetap keras hati. Tuhan menyuruhnya semua pergi beserta kambing domba. Firaun nawar ya ini anak-anak ya. Boleh pergi, tapi cuman yang laki-laki saja. Musa dan Harun mendengar itu. Mereka itu sudah ngomong kepada Firaun, kalau kamu gak membiarkan orang Israel pergi, kalau tuanku Firaun gak membiarkan orang Israel pergi, akan datang belalang loh. Akhirnya Musa gak membiarkan, cuman boleh laki-laki saja. Firaun gak membiarkan, cuman boleh laki-laki saja. Musa gak mau, karena perintah Tuhan itu semua orang Israel. Ya laki-laki, ya perempuan, ya anak-anak beserta kambing domba dan lembu sapi. Firaun tetap keras hati. Akhirnya apa anak-anak? Muncullah tulah yang ke-8 seperti yang sudah difirmankan tadi, yaitu apa? Belalang. Belalangnya anak-anak lihat ya di situ ya. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri itu jadi gelap olehnya. Dan belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan dan pohon-pohon. Sisanya hujan es tadi kalau masih ada pohon akhirnya dimakan habis sama belalang. Jadi yang hijau-hijau dimakan semua sama belalang. Dan negerinya jadi gelap karena ketutup belalang. Anak-anak bisa bayangkan ya. Negerinya gelap ketutup belalang itu gimana ya. Belalangnya banyak sekali. Tapi terus Firaun memanggil Musa dan Harun lagi dan meminta mereka berdoa pada Tuhan supaya tidak ada belalang lagi. Musa pun berdoa dan angin barat bertiup menghalau belalang pergi. Tapi Firaun tetap keras hati. Maka Tuhan mengadakan tulah yang ke-9. Firaunnya hatinya keras terus ya. Akhirnya Tuhan mengadakan tulah yang ke-9. Yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Sehingga orang dapat meraba gelap itu. Anak-anak bisa bayangkan ya, gelap sampai gelapnya bisa diraba. Itu artinya gelap pekat sekali. Akhirnya apa? Tidak ada orang yang bisa bangun dari tempat tidur. Gelap terjadi, kegelapan yang hebat. Seruan hebat terjadi di Mesir karena ada kegelapan. Ini tulah keberapa? Ke-9. Tapi akhirnya Firaun memanggil Musa. Dia berkata, bangsa Israel boleh pergi sekarang. Tapi kambing domba dan lembu sapi tidak boleh. Ini Musa masih nawar lagi ya anak-anak ya. Tapi Musa berkata, gak bisa, ternak juga harus pergi. Karena ternak itu untuk korban ibadah. Firaun tetap keras hati, dia nggak membiarkan orang Israel pergi dengan kambing dombanya. Maka Tuhan mengadakan mujizat. Setelahnya 9 berapa? 10 ya. Tengah malam Tuhan membunuh tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Sementara di rumah orang Israel tidak terjadi kematian anak sulung. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyuruh pintu rumah orang Israel diberi tanda darah sebagai tanda supaya tidak ada kematian di rumahnya orang Israel. Orang Israel gimana? Ya nggak ada apa-apa, tenang, damai. Di Mesir gimana? Nangis ya anak-anak ya. Bayangkan kalau anak luka atau apa, papa mamanya langsung apa? Aduh, langsung sedih. Ini anaknya mati. Orang tuanya gimana? Menangis sejadi-jadinya. Gak bisa diganti dengan yang lain. Itulah tadi tulah yang sudah terjadi kepada orang Mesir. 10 tulah, 10 ya hukumannya ya, banyak ya anak-anak ya. 10 tulah sudah terjadi kepada orang Mesir. Ini Tuhan kita itu hebat ya, bisa mengadakan mujizat yang seperti itu. Nah itu tadi cerita firman Tuhan yang bisa Tante sampaikan. Sebagai pelajaran untuk Tante, untuk anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Apa pelajaran yang didapat? Pelajaran Tante beri 3 pelajaran untuk anak-anak ya. Yang pertama adalah anak-anak tidak boleh
keras hati. Jangan keras hati. Lihat tangannya tante ya, jangan keras hati. Keras hati itu seperti Firaun, keras hati. Bagaimana keras hati itu? Sudah dengar firman tapi tidak mau mendengarkan. Sudah dengar firman, sudah mendengarkan tapi tidak mau percaya. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Itu namanya keras hati. Kalau keras hati ada akibat, yaitu hukuman Tuhan. Sebaliknya, lawannya keras hati adalah lembut hati. Kalau anak-anak lembut hati, mendengarkan firman, mengerti, terus mau percaya, lalu melakukan firman Tuhan, akan ada hasil, yaitu anak-anak diberkati Tuhan sampai hidup yang kekal. Pelajaran yang kedua adalah jangan berdusta, ya. Seperti Firaun. Firaun sudah apa? Ingkar janji, dia sudah berdusta. Katanya boleh membiarkan orang Israel pergi beribadah, tapi akhirnya apa? Tidak boleh. Sampai Tuhan berkata, dengan tangan teracung aku akan memaksa, aku akan menghukum dengan hukuman yang berat sampai orang Israel bisa pergi beribadah. Dan ceritanya anak-anak, setelah 10 tulah tadi terjadi, Firaun akhirnya membiarkan orang Israel pergi beribadah ke padang gurun. Orang Israel akhirnya pergi ke padang gurun. Begitu boleh pergi ya, langsung mereka cepat-cepat pergi ke padang gurun. Tepat pada hari itu Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka semua pergi untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun Firaun seperti itu, Tuhan tetap berkuasa untuk mengadakan mukjizat. Itu tadi 2 pelajaran. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, yaitu kita harus berjuang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Pelajaran yang ketiga, kita harus berjuang untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tadi untuk bangsa Israel bisa berjuang, Tuhan mengadakan berapa tulah tadi? 10 ya, 10 tulah tadi Tuhan mengadakan tulah di tanah Mesir supaya orang-orang Israel itu bisa beribadah. Nah, untuk supaya orang-orang Israel bisa beribadah, maaf tante keliru Mesir Israel ya, supaya orang Israel bisa beribadah, Tuhan mengadakan 10 tulah di Mesir. Itu sesuatu mujizat ya anak-anak ya. Tuhan itu sungguh-sungguh dia berjuang untuk ibadah pelayanan. Nah, untuk kita bukan orang Israel ya, kita orang kafir. Tuhan juga berjuang supaya orang kafir seperti kita ini bisa beribadah. Dengan apa? Tuhan sudah memberikan Yesus sampai dia mati di kayu salib supaya bangsa kafir ini juga bisa beribadah. Lewat luka kelima Tuhan Yesus yang ada di lambung, keluar darah, keluar air, Tuhan mau bangsa kafir juga bisa beribadah kepada Tuhan. Nah anak-anak, Tuhan itu sudah berjuang seperti itu sampai anaknya sendiri juga diberikan supaya kita bisa beribadah. Bagaimana sikap kita sekarang? Apakah anak-anak mau berjuang untuk bisa beribadah? Oh puji Tuhan ya, anak-anak juga berjuang ya untuk beribadah bersama semua guru sekolah minggu, bersama tante juga. Tante juga mau untuk selalu setia kepada Tuhan, berjuang untuk beribadah kepada Tuhan. Banyak ya halangannya anak-anak ya, seperti yang sudah kita lihat tadi, Mesir kerja paksa, kemudian Firaun gak memperbolehkan untuk beribadah, memperbolehkan beribadah masih ditawar-tawar, laki-laki saja. Terus masih ditawar lagi, kambing domba gak boleh. Nah itu semua adalah tipu daya setan supaya kita tidak bisa beribadah. Anak-anak ingat, setiap kali anak-anak terhalang untuk beribadah langsung ingat, ini Firaun, harus waspada. Kita harus berjuang ya untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Anak-anak selalu ingat, di dalam penggembalaan,
di tanah Goshen tidak terjadi tulah hujan es dan lain sebagainya itu. Karena apa? Mereka orang yang tergembala. Kita juga harus beribadah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tergembala. Anak-anak pulang ke rumah. Maksudnya apa? Tadi Tuhan katakan, orang yang nggak pulang ke rumah, dia kena tulah. Tulah yang mengenai mereka kalau mereka nggak pulang ke rumah, mereka kena hujan es dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pulang ke rumah tidak terkena hujan es. Kalau kita ada di Goshen kita tidak terkena tulah. Itu semua mengajarkan kepada kita untuk selalu tekun beribadah dan melayani Tuhan juga tergembala. Anak-anak mau? Mau ya bersama dengan tante di tahun ini semakin giat dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Nah sekarang terakhir tante mau kasih kuis ya buat anak-anak. Anak-anak jawab yang keras ya. Tadi firman Tuhan hari ini tentang apa? Coba tulah yang pertama apa? Apa tulahnya? Yang pertama? Oh ya, anak-anak pinter ya. Air menjadi darah. Lalu yang kedua, apa itu? Kata, pinter. Yang ketiga, nyamuk. Yang keempat, ya benar, lalat pikat. Yang kelima, penyakit sampar pada hewan. Yang keenam, ya apa ini? Barah yang meletus ya pada manusia dan hewan. Yang ketujuh, hujan es. 8, ya betul, belalang. 9, kegelapan. Dan yang terakhir, ya kematian anak sulung ya. Itu tadi firman Tuhan yang bisa tante sampaikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa mengerti, lakukan ya firman Tuhan, jangan berdusta, utamakan ibadah pelayanan, berjuang untuk ibadah pelayanan, jangan keras hati ya. Puji Tuhan. Jangan lupa tante berikan tugas untuk anak-anak, bisa dilihat di Google Classroom, dibuka ya tugasnya, anak-anak kerjakan. Kalau anak-anak mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh tadi ini, pasti bisa mengerjakan tugasnya dengan baik, mendapatkan nilai 100 ya. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak bangkit berdiri semua. Kita akan menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis, langsung ke ref. Setelah itu kita akan berdoa ya. Terima kasih Engkau sudah tolong kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengar sampai melakukan firman Tuhan, baik untuk ibadah hari ini juga ibadah-ibadah berikutnya. Engkau ubahkan kami yang masih belum baik, Engkau tingkatkan lagi ibadah pelayanan kami supaya bisa berkenan kepadamu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk berkat firman Tuhan, untuk semua yang kemurahan Tuhan, berkat-Mu yang sudah kami terima sepanjang hari ini sampai sore hari ini. Kami teringat orang tua kami, Engkau berkati mereka, Engkau tolong kami juga dalam sekolah kami, Engkau berkati supaya kami bisa menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih, Engkau berikan kesehatan untuk kami semua di hari-hari ibadah yang akan datang, kami bisa beribadah kepada Tuhan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami akhiri ibadah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore anak-anak, sampai jumpa lagi di ibadah yang berikutnya. Tuhan berkati.